Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi. Mungkin yang pertama itu oleh saya sendiri. Yang pertama itu menentukan pilihan kolaborasi. Nah, di sini di mana kolaborasi adalah hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Eh, Selain kolaborasi juga, ini juga bisa disebut sebagai kemitraan. Nah, di mana pada umumnya kolaborasi atau kemitraan di sini yaitu keterkaitan suatu perusahaan karena mereka itu saling membutuhkan. Kolaborasi tumbuh secara alami dalam dunia usaha. Nah, untuk mengandaikannya yaitu seperti satu lidi. Nah, banyak kolaborasi-kolaborasi yang lain, maka eh, lidi-lidi itu akan menjadi sapu. Pengandaiannya seperti halnya begitu. Mungkin selanjutnya itu ialah dalam era teknologi digital. Nah, kita kolaborasi dengan era teknologi digital, di mana misalkannya perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perusahaan itu tidak hanya bertumpu pada perusahaannya sendiri, melainkan juga harus mengoptimalkan peluang, keuntungan, dan mengurangi risiko. Mungkin salah satunya dengan cara co-creation ataupun dengan bisnis model. Adapun cara-cara menentukan pilihan kolaborasi yaitu yang pertama seperti memiliki tujuan yang jelas, di mana strategi ini strategi utama untuk mereka dapat menyusun tim dengan kinerja yang baik. Lalu selanjutnya yaitu membangun jaringan. Membangun sebuah jaringan itu sangat penting karena di mana kita dapat bertemu dengan orang-orang baru, mereka dapat menghasilkan inovasi dan segalanya. Nah, di situ membangun jaringan, kita dapat berkolaborasi dengan orang-orang baru tersebut. Lalu selanjutnya itu membuat inovasi. Nah, ini juga keterkaitan dengan masih terkait juga tentang yang tadi membangun jaringan, namun membuat inovasi di sini adalah membuat ide bisnis. Nah, seperti sama sih membangun jaringan, namun di sini akan memberikan sebuah ruang keberanian terhadap kita. Mungkin inovasi-inovasi di sini akan menimbulkan si perusahaan kita itu mempunyai akuisisi. Nah, mungkin untuk menentukan atau membuat inovasi itu seperti halnya begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu kepada Trisnawati. Mangga dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Hilman. Di sini saya akan menjelaskan strategi aliansi joint venture. Secara sederhana, joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama. Para pihak yang terlibat dalam sistem ini diatur oleh perjanjian kontrak yang mereka buat. Perjanjian tersebut menetapkan hal-hal seperti kewajiban mereka, tingkat di mana mereka akan berbagi keuntungan atau kerugian, hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Undang-undang yang mengatur regulasi joint venture. Sesuai UU 25 tahun 2007, sistem joint venture sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal asing. Tujuan utama mendirikan sistem ini adalah agar perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Hal yang harus diperhatikan dalam sistem joint venture. Yang pertama, tujuan khusus. Para pihak yang terlibat dalam sistem joint venture biasanya telah memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka umumnya menyatakan tujuan ini dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka. Yang kedua, kesepakatan. Para pihak dalam sistem joint venture, yaitu para venturer bersama, umumnya melaksanakan perjanjian tertulis di antara mereka. Perjanjian ini menyatakan perincian seperti kewajiban mereka, rasio pembagian laba rugi, hak dan kewajiban mereka, dan lain-lain. Yang ketiga, durasi tertentu.
Karena semua usaha dalam sistem ini dibuat untuk tujuan tertentu, mereka umumnya berakhir begitu tujuan tersebut terpenuhi. Namun, para pihak dapat terus bekerja bersama jika mereka sepakat untuk melakukannya. Yang keempat, pembagian keuntungan. Para pihak selalu menyepakati rasio yang di mana mereka akan berbagi keuntungan dan kerugian mereka. Jika tidak ada kesepakatan untuk efek ini, mereka harus membagi keuntungan secara merata. Yang kelima, struktur usaha. Para pihak dapat membuat usaha patungan dengan melakukan kontrol pada salah satu aspek berikut: aktiva, operasi, entitas bisnis itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dini. Mangga kepada Teh Dini untuk menjelaskan. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu sistem kolaborasi bisnis kontrak. Dalam sistem kolaborasi harus disertai dengan aturan jelas dan tertulis. Artinya yaitu perlu menyusun kontrak atau disebut juga dengan surat perjanjian kerjasama. Adapun tujuan dari kontrak atau perjanjian bisnis ini untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, juga memberikan perlindungan terhadap semua pelaku bisnis yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Nah, adapun kontrak bisnis ini itu mencakup 3 aspek utama. Yang pertama yaitu dari unsur perbuatan. Unsur perbuatan ini maksudnya setiap tindakan atau perbuatan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian akan mempunyai konsekuensi yang sudah ditentukan. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur pelaku. Jadi unsur pelaku ini dalam perjanjian dilaksanakan setidaknya terdapat 2 pihak. Kedua belah pihak ini bisa berupa perorangan ataupun berupa badan hukum. Untuk yang ketiga yaitu unsur pengikat. Jadi dalam surat perjanjian memiliki sifat mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu di dalamnya pun terdapat konsekuensi hukum atas segala perbuatan dari masing-masing pihaknya. Kemudian ada kontrak dapat dikatakan sah apabila memenuhi asas, yaitu di sini terdapat 4 asas. Yang pertama yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak. Maksudnya yaitu kedua belah pihak di dalamnya itu harus disepakati, yaitu tanpa adanya unsur paksaan, kehilafan ataupun penipuan. Jadi kedua belah pihak ini harus sama-sama menyetujui isi perjanjian dan mengetahui hakikat objek perjanjian sebelum melakukan penandatanganan perjanjian. Kemudian ada yang kedua, asasnya itu dilakukan pihak yang cakap. Maksudnya yaitu perjanjian ini tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap terhadap hukum, yaitu termasuk orang-orang yang masih di bawah umur, berada di bawah pengampunan, serta semua pihak yang dilarang melakukan perjanjian oleh undang-undang. Nah, untuk yang ketiganya yaitu adanya objek yang disepakati, yaitu objeknya mengenai suatu hal tertentu. Jadi perjanjian itu membahas objek tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, adanya kausa yang halal dan tidak melanggar norma yang ada. Maksudnya yaitu perjanjian ini tidak dilakukan untuk melakukan hal yang dilarang hukum. Jadi harus yang halal dan tidak melanggar norma. Kemudian ada fungsi kontrak dalam bisnis, yaitu terdapat 2 fungsi. Yang pertama dilihat dari segi yuridis, yaitu adalah adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang membuat kesepakatan. Nah, maksudnya di sini yaitu semua pihak harus mengikuti apa yang tertera di dalam perjanjian dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Selain itu juga adanya perjanjian kerjasama dapat diberlakukan sebagai undang-undang atau peraturan bagi setiap pihak yang membuatnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dilihat dari segi ekonomisnya, yaitu ada peningkatan nilai dari sumber daya yang usahanya yang semuanya bernilai rendah menjadi tinggi setelah adanya perjanjian yang ditandatangani bersama disaksikan notaris. Jadi perjanjian ini dibuat dengan
penyaksian notaris berbadan hukum akan meningkatkan nilai dari sumber daya bersama. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.